Pada sepanjang bulan September ini kita berada pada tema bulanan, yaitu peranan Bapa untuk masa depan keluarga. Dan berdasarkan nats tema mingguan saat ini, peran Bapa yang baik memohonkan berkat bagi keluarganya. Jadi sepanjang September ini tema-tema khotbah kita banyak berkisar tentang kehidupan Bapa. Pembacaan kita saat ini mengkisahkan seorang bapak tua yang berusia 147 tahun. Ia adalah leluhur bangsa Israel bernama Yakub, Bapak Yakub, yang dari namanya lah disebut Israel. Menjelang akhir hidupnya, sang bapak tua ini melakukan sebuah momen bersejarah dalam hidupnya, yakni memberikan warisan. Warisan yang paling utama yang diberikan bukan warisan pembagian tanah, tapi itu pun akan dilakukan pembagian tanah. Tetapi untuk konteks ini, warisan yang diberikan adalah warisan iman. Bagaimana Allah sudah memanggil dia dan leluhurnya sebagai umat perjanjian Allah yang dijanjikan keturunan, diberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang bersifat kekal bagi keturunannya, sebagai simbolisasi dari surga atau tempat hidup kekal dalam Kristus Yesus. Prosesi pemberian warisan iman dilakukan dalam bentuk penumpangan tangan untuk menurunkan berkat. Namun sebelum prosesi itu, dikisahkan dalam bacaan kita bahwa Yusuf, seorang penguasa dengan jabatan tinggi di Mesir, setelah Yusuf mendengar bahwa ayahnya Yakub sedang sakit, maka ia tidak menunda-nunda waktu untuk mengunjungi sang ayah yang ia kasihi. Selain Yusuf yang pergi, ia juga mengikut sertakan kedua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Setelah Yakub diberitahu bahwa Yusuf anaknya akan mengunjunginya, maka sebagai orang tua, sekalipun kondisi fisiknya yang sudah tua sudah menurun, tapi dengan motivasi untuk menyenangkan anaknya, maka ia mengumpulkan sisa-sisa dari kekuatannya dan berusaha dalam kondisi duduk di tempat tidur didapati Yusuf bersama kedua cucunya. Dan ketika Yusuf sudah tiba dan berjumpa dengan ayahnya, Yakub dengan kekuatannya yang tersisa, ia menyampaikan pesan rohani yang terakhir bagi Yusuf, bahwa Allah yang Maha Kuasa pernah menampakkan diri kepadanya di Luz di tanah Kanaan dan memberi berkat kepadanya bahwa Allah akan memberkati Yakub melalui beranak cucu menjadi bangsa yang besar, memberi tanah Kanaan tempat abadi dan miliknya selamanya. Janji dan berkat Allah itulah yang Yakub akan wariskan ke Yusuf melalui kedua anaknya, yaitu Efraim dan Manasye, sebagai cucunya. Dan kedua cucunya ini diangkat sebagai anak setara dengan Ruben, Simon, dan beberapa anak Yakub. 12 anak Yakub ditambah 1 perempuan. Kita masih hafal Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Yusuf, Benyamin, dan Dina. Itulah anak-anak Yakub, dan dalam kisah ini 2 cucunya diangkat lagi menjadi anaknya, yaitu Efraim dan Manasye, anak dari Yusuf. Dalam prosesi pewarisan janji dan berkat Allah bagi cucunya, maka didekatkanlah Manasye dan Efraim kepadanya. Mereka sujud, kedua cucunya itu sujud sampai ke tanah di hadapan kakeknya, di dekat kaki kakeknya. Mulai prosesi penurunan warisan iman diturunkan oleh Bapak Yakub kepada 2 cucunya. Walau dalam kisah ini keinginan Yusuf, anak pertamanya Manasye, tempat tangan kanan Bapak Yakub memberkati. Kemudian anak bungsu yaitu Efraim, keinginan Yusuf tangan kiri Bapak Yakub yang memberkatinya. Tapi apa yang terjadi?
melalui penglihatan iman menurut Bapak Yakub, yang berhak mendapat berkat dengan tangan kanan adalah Efraim, anak bungsu, sehingga dalam prosesi penurunan berkat, tangan dari Bapak Yakub disilang. Jadi tangan kanannya di atas anak bungsu dan tangan kirinya di atas anak sulung. Mengapa Bapak Yakub berbuat demikian? Menurut beberapa tafsiran bahwa melalui pandangan iman Bapak Yakub bahwa ke depan ini anak bungsulah yang pertama-tama yang mampu menjadi pewaris iman, walau keduanya akan sama-sama mendapat berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan lebih jauh dari kisah firman Tuhan ini? Yang pertama, dengan mengacu pada tema mingguan bahwa peran Bapa yang baik memohonkan berkat bagi keluarganya, maka kisah sosok Bapak Yakub dalam pembacaan kita kiranya menginspirasi semua orang tua, khususnya para bapak-bapak, bahwa luangkan waktumu mendoakan anak-anakmu, memohon berkat dari Tuhan untuk kehidupan mereka dan masa depan mereka. Luangkan waktu untuk menceritakan dan menjelaskan siapa Allah yang Maha Kuasa dalam Kristus Yesus Penyelamat yang sudah disembah oleh para leluhur kita, oleh kakek dan nenek kita. Kita teruskan dan wariskan iman yang sudah kita terima dari orang tua kita, dari kakek nenek kita kepada keturunan kita selanjutnya. Jangan sampai warisan iman leluhur itu terputus di kita karena kita. Jadi sekali lagi, mari kita semua para orang tua untuk tak jemu-jemu memohonkan berkat Tuhan kepada anak kita, baik dalam doa pribadi, dalam ibadah keluarga, bahkan dalam persekutuan jemaat. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, bahwa mari kita meneladani Bapak Yusuf. Sekalipun sibuk sebagai pejabat Mesir, dia penguasa Mesir, tetapi setelah mendengar berita bahwa orang tuanya sakit, ayahnya sakit, maka ia meluangkan waktunya untuk menjenguk orang tuanya dan membawa cucu-cucu dari orang tuanya untuk membahagiakan hati orang tua. Jadi untuk kita semua yang hadir saat ini, jika kita masih punya orang tua, mungkin ada di antara kita yang masih punya ayah atau hanya ibu atau hanya ayah, mari luangkan waktu untuk berkunjung kepada mereka atau menelpon mereka, menanyakan keadaan mereka dan kebutuhan mereka. Jangan karena berbagai alasan kita tidak punya waktu untuk orang-orang tua kita, terutama yang sudah lanjut usia. Dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan hal yang terakhir yang akan kita pelajari dari kisah ini, bahwa sekalipun kita anak bungsu atau anak tengah, tetapi kalau hati kita, tindakan kita sangat hormat dan baik pada orang tua, dan kita mewarisi iman dari orang tua melalui ajaran orang tua, maka kata-kata berkat dari orang tua sebagai wakil Tuhan bagi kita bisa jatuh pada kita. Karena itu mari meneladani Yusuf dan anak bungsunya yang setia memelihara warisan iman dari para leluhurnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin.